Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini masih bulan Rajab ya. Setelah itu nanti Sa'ban baru Ramadan. Ada satu peristiwa ajaib yaitu di bulan Rajab ini, maksudnya dulu ya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Isra berarti perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj berarti perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Dan itu semuanya berlangsung hanya dalam waktu satu malam. Nah, tentunya banyak orang yang nggak percaya, terutama orang-orang kafir. Nah, tapi ada yang unik. Ternyata orang kafir di zaman Nabi Muhammad, orang kafir Quraisy itu malah bisa percaya. Oh, bener terjadi. Hanya saja mereka nggak dapat hidayah sehingga mereka tetap tidak mau masuk Islam karena alasan kesukuan atau alasan yang lainnya. Kenapa bisa mereka percaya? Nah, jadi waktu itu Nabi Muhammad mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh. Dan di sana memperoleh perintah sholat 50 waktu. Sebelum itu Nabi Muhammad ketemu dengan banyak nabi-nabi yang lain ya, dengan ruhnya, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Ibrahim dan lain-lain. Nah, sepulang dari sana Rasulullah memperoleh perintah sholat 50 waktu. Nabi Ibrahim bertanya, apa perintahnya itu? Sholat 50 waktu. Ya, kalau Nabi Ibrahim itu kan orangnya modelnya taat ya, ngikutin aja. Tapi ketika ketemu Nabi Musa, apa yang kamu dapat? Nah, saya mendapatkan perintah sholat 50 waktu dalam sehari. Hah? Akhirnya Nabi Musa ngomong, umatmu gak akan kuat. Umatku yang kuat-kuat aja gak mungkin menjalankan, apalagi umatmu. Minta keringanan dari Allah. Akhirnya ya dia minta keringanan. Nabi Muhammad minta keringanan dan akhirnya turun ya. Jadi 45. Setelah itu dikasih tahu Nabi Musa, 45 masih banyak, turun lagi, turun lagi. Ya itu bolak-balik terus sampai akhirnya tinggal 5. Ketika tinggal 5, Nabi Musa pun masih mengusulkan minta dikurangi lagi. Tapi Rasulullah mengatakan, enggak, udah cukup lah, sudah cukup, saya sudah malu mintanya ya gitu. Jadi ada hikmahnya juga ya dari Nabi Musa yang suka rada protes ini, ada hikmahnya juga sehingga perintah sholatnya nggak seberat dulu. Nah, intinya Nabi Muhammad kembali sampai di Mekah dan itu semuanya berlangsung hanya dalam waktu satu malam gitu. Dan apa yang dilakukan Nabi Muhammad justru menceritakan kepada orang-orang, saya tadi malam melakukan perjalanan seperti ini gitu ya. Nah, orang-orang Islam malah, wah ya Rasulullah jangan diceritakan, nanti orang-orang malah makin nggak percaya sama Islam. Tapi Rasulullah tetap melakukan. Ya mungkin karena ini perintah Allah gitu ya, suruh menyampaikan, sampaikan aja. Ceritakan bahwa saya tadi malam telah melakukan perjalanan. Dan Rasulullah pasti merasakan berbagai keajaiban. Ternyata luar biasa kebesaran Allah seperti ini ya. Nah, dan disitulah akhirnya apa? Orang-orang kafir malah makin nggak percaya. Wah ini, ada yang bilang bagus ini, hari ini Islam tamat gitu. Nabinya sudah gila, pimpinannya udah gila, Muhammad sudah gila. Nah, akhirnya apa? Ketika ditanyakan ke orang-orang ya orang Islam sebagian bingung, sebagian ini ya pada intinya orang Islam tetap mendukung Nabi Muhammad itu. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan orang kafir yang miring itu bingung. Hanya saja waktu itu orang kafir itu cuman ini, waduh tapi ini ada satu kuncinya nih. Kalau satu kuncinya ini bermasalah, nanti kita bermasalah nih. Kelihatannya orang-orang Islam yang lain sudah mulai ragu-ragu. Nah, tapi kalau satu orang ini sampai nggak ragu-ragu, nah ini jadi penjegal kita itu. Siapa orang itu? Yaitu adalah Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pokoknya harus kita cari Abu Bakar. Nah, akhirnya apa? Pas dicari ternyata lagi di kebunnya. Nah, wah Abu Bakar, nah, diceritakan itu nabimu sudah gila itu. Katanya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam satu malam. Nah, akhirnya apa? Benarkah yang dikatakan itu? Ya benar, dia lagi cerita kepada orang-orang itu. Nah, dan akhirnya apa? Justru Abu Bakar mengatakan gini, kalau misalkan ada sesuatu yang berwarna merah, dan Rasulullah mengatakan itu putih, semua orang melihat itu merah, saya pun mata saya sendiri mengatakan merah, tapi Nabi Muhammad mengatakan itu putih, saya percaya itu putih. Orang kafir langsung, Abu Bakar yang satu ini memang parah ini. Akhirnya apa? Abu Bakar berusaha menemui Rasulullah. Ketika itu Abu Bakar mengusulkan, ya Rasulullah, maukah engkau jika misalkan berkumpul dan orang-orang semuanya, baik yang Islam atau kafir, disuruh menanyakan tentang pengalamanmu itu. Nah akhirnya, oh iya nggak apa-apa. Akhirnya dikumpulkanlah dan diumumkan di apa itu Jabal Kubais ya, itu biasanya tempat untuk mengumumkan dari atas itu di sebelahnya Ka'bah. Tapi kalau sekarang udah nggak ada ya itu Jabal Kubais antara Ka'bah Masjidil Haram ya
Safa Marwa, Jabal Qubais. Ya itu. Nah, akhirnya apa? Rasulullah ditanya orang kafir, baik, aku tanya, nah, kamu selama dagang cuma dagang aja, dagang ke Syam ya, sama aja, nggak pernah mampir ke Masjidil Aqsa, ya, karena kalau pedagangnya lain biasanya keliling kemana, Rasulullah fokus ke dagang, makanya dulu Bunda Khadijah itu begitu ini ya, begitu percaya dagangnya dititipkan kepada Nabi Muhammad dan untungnya besar gitu loh, seperti itu. Dan akhirnya apa? Di saat itu Nabi Muhammad ditanya-tanya oleh orang ya, itu gimana kondisi Masjidil Aqsa, berapa tiangnya, apa warnanya, bagian mana yang sudah rusak, bagian ini dan sebagainya ya. Nah, di saat itulah Allah menghadirkan di depan mata Rasulullah Masjidil Aqsa seperti apa, sehingga Rasulullah mudah sekali untuk menjawabnya ya gitu. Dan kemudian Rasulullah juga menceritakan satu hal ya. Nah, nanti akan ada kafilah yang masuk ke Mekah. Kafilah ini yang paling depan adalah unta yang berwarna putih dengan ada selendang berwarna merah gitu. Nah, dan kafilah ini tadi malam kehilangan salah satu untanya. Dan setelah saya kasih tahu di mana posisi untanya hilang, akhirnya dia bisa menemukan. Nah, betul ya. Akhirnya mereka pada menunggu. Dan memang tadi malam itu untanya hilang. Ketika untanya hilang, dia mencari-cari ke sana sini nggak ketemu. Rasulullah melihatnya dari atas itu. Sedang kembali dari Isra tadi ya gitu. Oh, untamu ada di balik sana gitu. Untamu ada di balik sana. Akhirnya di balik batu. Dan akhirnya pas dia mencarinya, betul untanya ketemu. Nah, akhirnya apa? Saat itulah siang hari orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Islam juga menunggu di pintu masuk Mekah ya. Ketika itu datanglah kafilah itu, dan betul bagian depannya, yang depannya pemimpinnya adalah kafilah apa ya? Unta putih yang pakai selendang merah gitu. Dan ketika ditanya, apakah betul untamu tadi malam hilang? Iya, unta saya hilang. Terus kamu mendapatkannya gimana? Gak tahu, ada suara dari atas yang memberikan petunjuknya itu. Dan dari situlah orang kafir nggak bisa menyangkal yang dikatakan Nabi Muhammad ternyata benar. Jadi mereka percaya Isra Mi'raj terjadi. Hanya saja mereka tetap tidak mau masuk Islam itu. Hanya orang-orang yang pilihan dari Allah, mereka yang mau masuk Islam. Karena itulah kita bisa mendapatkan hidayah Islam ini semata-mata atas pilihan dari Allah, atas petunjuk dari Allah, karena Allah sayang kepada kita. Maka kita harus selalu taat supaya hidayah ini tetap ada di dalam diri kita. Ya, sementara orang-orang kafir itu gimana? Berarti terpaksa dong dia disesatkan Allah. Ya bukan, karena mereka sendiri ada rasa kesombongan di dalam hatinya. Sombong karena kenapa sih bukan bukan suku saya, bukan kabilah saya yang ada nabinya itu ya. Salah satunya Abu Jahal itu ya. Karena beda kabilah dengan Nabi Muhammad. Dan dia merasa gengsi, kenapa harus Bani Hasyim itu? Ya seperti itulah. Karena ada kegengsian, akhirnya hidayah nggak masuk ke dalam dirinya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.